Halo pemirsa, banyak yang bilang kalau mobil belum lama pakai dan masih jarak tempuhnya masih sedikit dan sering menggunakan bahan bakar dengan oktan yang bagus, itu ruang bakarnya akan selalu terjaga bersih. Nah, ini mobil gue ini Suzuki Ertiga Desa tahun 2017. Dia selalu minimal menggunakan bahan bakar Pertalite yang oktan 90. Nggak pernah menggunakan bahan bakar di bawah itu. Malah sering juga menggunakan yang oktan 92. Tapi bagaimana kondisi ruang bakarnya? Ini jarak tempuhnya masih sekitar 36.000. Kita akan lihat ya kondisi ruang bakarnya. Nah, ini di belakang gue ini ada seabret nih produk keluaran Blue Champ. Ini buat engine cleaner. Ini namanya Carbon X. Dia ada dua macam, ada Carbon X K1, ada Carbon X K2. Nanti kita lihat fungsinya buat apa. Oke, kita lihat ya. Kita buktikan dengan melihat kondisi ruang bakar R3 Desa ini yang baru menempuh jarak 36.000 menggunakan endoskopi. Yuk. Hasil pembakaran setelah pemakaian 36.600 km. Hasil pembakaran di busi udah terlihat berwarna hitam, menandakan udah banyak deposit di ruang bakaran. Nanti kita akan melihat melalui stetoskop ya. Sebelum kita bersihkan ruang bakarnya, kita akan lihat dulu sebelum dimasukkan cairan Carbon X. Kita akan lihat ruang bakarnya kondisinya seperti apa. Oke, sekarang kita akan lihat menggunakan stetoskop. Tuh, ini silinder 1 ya, Pak? Iya. Silinder 1 di kepala piston udah kelihatan hitam-hitam. Ini kondisinya udah mulai banyak karbon tuh. Oke, nanti terus silinder 2, Pak. Sama seperti silinder 1 tuh udah hitam, udah menghitam. Oke, silinder 3. Oh, sama juga, mirip-mirip, tapi ini kayaknya lebih hitam. Oke, silinder 4. Oh, sama juga itu, lihat tuh udah menghitam. Oke. Oke, sekarang kita menggunakan Carbon X yang KK berapa ini? K1. Oke. Untuk proses kan ada dua karbon cleanernya, yaitu K1 sama K2. Sekarang menggunakan K1. Cairan disemprot sampai Terus. Hop. Oke, tuh sampai permukaan dan diamkan. Kelihatan warna kuning. Sekitar berapa menit, Pak? 15 menit. Sekitar 15 menit sampai karbonnya mulai rontok. Oke, masuk ke dalam. Ini masuk. Belum, ini belum masuk nih kayaknya. Ini keluar semua tuh kuning-kuningnya kan? Nah, tuh. Selang ini harus masuk melalui lubang busi sampai masuk ke dalam Ruang bakar. Jadi jangan cuma menggantung karena busanya tidak akan ikut masuk ke dalam. Iya. Terus. Oh, ini masuk nih tuh. Nah, itu yang ini kali ini yang belum. ya. Ini posisi piston udah di atas kali, Pak. Ya, ini di bukan di atas sih, di pas itu. Perempat lagi ya. Oh. Oke. Nah, tuh udah masuk tuh. Sip. Nah, kalau misalnya ini berarti harus di ini lagi sekali. Ya, ini coba aja 2 kali ya. Iya, 2 kali. Oke, tinggal kita diamkan selama 15 menit. Nanti kita akan lihat hasilnya setelah disedot apakah hitam. Ini alat tabung buat urahnya. Jadi nanti tadi ya cairan yang dimasukkan ke dalam lubang busi tadi ke ruang bakar akan disedot dan akan ditampung dalam tabung ini. Nanti kita akan lihat bagaimana warna dari cairan yang tadi dimasukkan. Kalau misalnya hitam pekat, tandanya kerak yang ada dalam ruang bakar udah banyak
diangkat oleh cairan itu. Oke Pak, untuk proses Gurah carbon ruang cleaner ini gurah ruang bakar, itu kira-kira ongkosnya berapa ya Pak? Antara 300 sampai 350. 300 sampai 350. Itu di luar cairan yang akan digunakan. Iya. Oke. Nih lihat kerak yang ada di Busi. busi sudah direndam sama karbon X. Karbon X K1 ya K1, tadi direndam ya. iya. Tuh. Hanya dicoil dikit pakai tangan tuh udah rontok keraknya. Berarti cairan ini emang ampuh buat melembutkan kerak-kerak yang ada di ruang bakar. Oke, kita mulai melakukan penyedotan karbon yang ada di ruang bakar. Ya. Kotor banget kan, tekanannya karbon yang ada dalam ruang bakar berhasil dirontokkan oleh cairan karbon X K1 ini. Di tulang transparannya sampai berwarna hitam. Lumpur semuanya. Iya. Oh lihat tuh, benar-benar kayak lumpur. Ini silinder 2 yang lumayan banyak nih. Oke, sekarang silinder 3. Oke, silinder 3. Wah. Ini baru proses pertama, disarankan dilakukan sekitar 2 kali ya minimal ya, biar hasilnya lebih bersih. Ini padahal jarak tempuh mobil baru 36.600-an kilometer, tapi karbonnya ya sudah banyak kayak gini. Wah, ini lagi tuh. Wih. Untuk proses gurah ini disarankan tiap berapa ribu kilometer Pak? 50.000 kilo. Sekitar 50.000 kilometer sekali dilakukan gurah mesin. Kita sekarang coba misalnya pakai balon box. Oke, ini untuk satu proses pertama kita akan coba lihat dulu kondisi di dalam ruang bakarnya setelah tadi melakukan penyedotan. Kita masukkan stetoskop. Lumayan. Masih ini sih teman udah mulai agak bersih. Nah, ini tadinya kan nggak kelihatan nih. Ya, Nomornya nih. nomor piston ya. Nah, nomor piston tadinya nggak kelihatan, yang ini ada di sini nih. Bulatan-bulatan ini nggak kelihatan tadi. Oke. Kan silinder 2. Loh, tetap masih hitam. Udah ada. Ya, udah ada kelihatan ya. kontur atas pistonnya udah kelihatan. Oke. Oh, silinder 3 udah mulai agak bersih tuh, lihat Ini udah tuh. bersih ya? Samping-sampingnya. Cuma tinggal ini doang nih. Ya, tinggal tengah ya. Dikit ya. Ya. Ini yang ini nih. Ya. Silinder kayaknya masih kotor. Ya, silinder 4 masih kotor. Oke. Kita masukin lagi sekarang silinder itu. Ya, jadi kita masukin lagi sekali lagi yang karbon X-nya yang K1. Masuk tuh. Iya, amat ya. Iya, dalam. Posisi pistonnya udah di bawah. Jangan muter ini. Oh. Wih, udah dicek before afternya belum? Udah. Foto.
Kotor, Iya. ini masih ada si kotoran di 2 kali. 2 kali. 36.000 udah begini. Udah kayak bubur tuh lihat tuh. Kopi ya. Kopi kental nggak manis nih. Asem. Udah bersih. Udah angkat aja, angkat. Angkat, nggak usah dikit. Oh iya. Hitam-hitamnya ya, Angkat. angkat. Angkatnya udah praktek. Hebat ya. Ini keluarin nih saya. Kata bentuknya aneh bisa begini. Bisa. Iya. Hah? Itu katanya 20.000 aja udah penuh. Tuh lihat. Ash. Putih hitam-hitam ini. Menandakan karbonnya keluar. Kayak kita lihat lagi. Apa? Ini tadi udah tahap kedua, dimasukkan karbon X K1. Kita akan sedot kembali dan kita akan lihat hasilnya. Kita lihat semua aja ya. Ya. Wah, udah mulai bersih. Tuh udah kelihatan tuh lambang Nih, gambar. Tuh udah Ya. kelihatan kepala pistonnya udah kelihatan ada konturnya. dari sedikit-sedikit ya. Heeh. Oke. Silinder 2, silinder 1, silinder 2. Nah, udah mulai agak bersih tuh, udah Ya. cerah kan, nggak kayak tadi sebelumnya hitam. Ya. Oke, Silinder 3. silinder 3. Wow, ini lebih bersih lagi. Lebih bersih ya? Lebih bersih. Oke. Ini silinder 4. Silinder 4 mesin, tapi Masih udah hitam. hitam ya, tapi ada ini sih lumayan. Ya udah lumayan ya. Ini lebih banyak kerasnya yang silinder. Oke. Ya, sekarang kita menggunakan karbon X, tuh lihat tuh. Karbon X K2. Tuh, K2. Dia cairannya lebih encer ya. Lebih Dia buat encer dan pelumasan juga. oh, buat pelumasan. Tuh, kalau K2 cairannya lebih encer, jadi kayak air biasa. Tidak seperti K1 yang berbentuk buih. Tapi buih itu juga nanti akan mencair. Bisa kali tambah. Hah? Masuk. Masuk kali. 6 kali ya, 6 kali. Iya. Terus pelan-pelan aja, pelan-pelan. Coba. Udah masuk. Coba dah. Lagi. Terus suruh aja anteng. Tahan. Udah. Bersih. Bersih. Nomor piston. Nah, yang 4 kelihatan? doang, yang 4 yang masih agak kotor. Nomor piston kelihatan. Udah mulai kelihatan itu ujungnya, udah mulai kelihatan warna itu, warna tembaga, warna apa namanya? Aluminium. Kalau tadi kan tembaga. Sudah tadi udah meletot ya. Wah, ada. Mana? Sama. Ya. Ini sama 15 menit ya. Udah masuk deh. Nah, kalau ini kan agak kaku, itu udah jadi Itu udah meletot. ya itu kodok-kodok gitu. Terus setelah direndam, dibersihin pakai tisu aja udah rontok langsung karet. Oke, sekarang kita proses gurah lagi menggunakan K2 yang tadi setelah 15 menit kita tunggu. Kita lihat hasilnya setelah Silinder 4 ya. dilakukan gurah menggunakan K2. Masih hitam ya. Masih ada hitamnya dikit. Masih ada hitam. Oke, yang silinder 3. Nah, silinder 3 udah agak bersih tuh, udah kelihatan permukaan ininya. Oke. Silinder 2 yang hitam tapi ya. Masih ada lagi. Oke. Silinder Tadi bersih silinder berapa ya? 1 nih. Oh ini dia. Tuh, udah kelihatan tuh warna itu ada kontur pistonnya. Begini bersih tadi. Tadi 3 bersih nih. 3 lumayan tadi. Ini udah bersih nih kayaknya 3.
Nah itu udah bersin. Warna itu ya. Pengecekan menggunakan endoskopi. Oke, setelah proses guras nanti oli lama harus dibuang karena dikhawatirkan ada sisa-sisa cairan karbon X tadi masuk ke dalam mesin. Nah, kita menggunakan oil system cleaner, dituang ke dalam lubang pemasukan oli mesin. Wah, satu botol ini sampai habis. Oke, kita tunggu sampai proses gurahnya selesai. Kita akan hidupkan mesin sekitar 15 menit. Baru setelah itu oli di tap, dan disarankan untuk sekalian mengganti filter oli. Nah, ini filter olinya udah kita siapkan tuh, filter oli pengganti. Oke teman-teman, itu tadi kan sudah lihat bagaimana hasil dari pengintipan ruang bakar Suzuki R3 Desa ini menggunakan endoskopi dengan jarak tempuh yang masih terbilang belum terlalu jauh ya, masih 36 ribuan ya, artinya sekitar 3 tahun pakai. Ruang bakarnya sudah cukup kotor dan ketika dikuras menggunakan engine cleaner dari Blue Champ itu sampai kerak-keraknya itu berubah jadi bubur. Benar kan? Jadi ada baiknya lakukanlah gurah mesin ini setiap minimal 50.000 km itu sebaiknya digurah untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam ruang bakar. Oke, sampai segini dulu video dari kami. Saksikan video-video menarik lainnya yang akan kami infokan berikutnya, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi dan video-video terbaru dari kami. Oke, sampai jumpa lain waktu. Bye bye.